Shalom adik-adik, apa kabar Teruna? Luar biasa, sehat, semangat, merdeka. Ya, 2 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga dengan bertambahnya usia, bangsa dan negara kita senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Oke adik-adik, kembali lagi dengan Kak Iren di sini. Kita akan melaksanakan ibadah persekutuan Teruna hari Minggu pagi. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh sektor pelayanan 3 dan 11. Pelayan firman akan dibawakan oleh Kakak Reni dari sektor pelayanan 3. Baik adik-adik, mari berdiri dan bersama-sama dengan penuh semangat kita menyanyikan Mars Teruna. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami pada pagi ini dapat berkumpul secara virtual untuk bersama-sama melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Engkau berkati pula setiap kami pelayan dan adik-adik Teruna, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membacakan Mazmur 86 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atasku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian Mazmur pujian kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik teruna, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini kami mau membaca firman-Mu. Tapi sebelumnya kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu serta dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Mampukan dan layakkan hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini untuk bisa memberitakan firman-Mu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Roma 3 ayat 21-26 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah tentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya,
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca dan mau melakukannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan pasti penuh damai sejahtera. Oke adik-adik, minggu lalu kita bersama telah membaca dan mendengar renungan atau cerita tentang bagaimana Petrus dan para rasul diberi kuasa untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus bagi mereka. Petrus dan teman-temannya bukan saja berkhotbah, tetapi mereka juga melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang membuat kagum banyak orang, sehingga ada banyak orang yang percaya dan mau memberi diri untuk menerima Tuhan Yesus. Karena memang keselamatan hanya bisa kita terima di dalam Yesus. Orang yang menerima Yesus dan percaya serta melakukan perintah Tuhan Yesus pasti memperoleh keselamatan. Adik-adik, pembelajaran kita pada minggu ini diberi judul Tuhan menyelamatkanku dan memerdekakan negeriku. Sekarang mari bersama kita lihat bacaan kita tadi. Tadi sudah dibacakan, yaitu terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop bacaan kita ini diberi tema manusia dibenarkan oleh iman. Sebelumnya kakak mau tanya, adakah yang tahu siapa yang mendirikan jemaat di kota Roma? Sedikit untuk kita bersama tahu bahwa walaupun surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi jemaat ini tidak didirikan oleh Paulus. Artinya bahwa sebelum surat ini ditulis oleh Paulus, jemaat di kota Roma ini sudah berdiri. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul 18 ayat 2, terungkap bahwa Paulus mengenal jemaat di Roma ketika ia berjumpa dengan dua pelayan Tuhan yang bernama Aquila dan istrinya yang bernama Priscilla. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma sebab Paulus mendengar bahwa ada masalah atau persoalan yang cukup serius yang terjadi di tengah kehidupan persekutuan jemaat. Salah satunya adalah salah paham atau pendapat tentang orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih dan diberkati, jemaat Roma pada saat ini terdiri dari orang Kristen asal Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi, yaitu mereka yang berlatar belakang Yunani. Orang-orang Kristen asal Yahudi memahami dan percaya serta mengajarkan bahwa manusia dapat dibenarkan dan di hadapan Allah dan selamat karena melakukan dan menaati hukum Taurat. Mereka berpendapat bahwa keselamatan hanya dapat diterima oleh manusia kalau taat menaati dan melakukan perintah hukum Taurat. Tetapi orang Kristen berlatar belakang non-Yahudi, mereka tidak sependapat dengan yang diajarkan oleh kelompok orang Kristen Yahudi tadi. Kondisi dan situasi seperti ini dapat mengancam persekutuan kehidupan jemaat. Untuk itu adik-adik, Rasul Paulus merasa perlu untuk memberikan pengertian yang benar dan menjelaskan kepada kedua kelompok ini tentang hal yang sebenarnya. Dalam pasal 1 ayat 18, pasal 3 ayat 20,
Paulus menjelaskan serta menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena hanya melakukan hukum Taurat. Mengapa? Karena manusia telah berbuat dosa atau jatuh dalam dosa. Untuk itu manusia tidak dapat mengusahakan keselamatan dengan usahanya sendiri. Dan untuk membuat jemaat ini mengerti dengan benar, dalam perikop bacaan kita tadi pasal 3 ayat 21 sampai yang ke-26, Paulus dengan tegas menjelaskan tentang hal tersebut. Mari kita lihat adik-adik, dalam ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kita lihat dengan tegas Paulus menjelaskan di sini bahwa kebenaran Allah bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Apa itu iman? Iman itu artinya mengharapkan segala sesuatu dari Allah dengan setia dan taat. Artinya juga hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita manusia. Hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun umat ke jalan yang benar atau melakukan hal yang benar. Tetapi siapa yang bisa melakukan semua perintah hukum Taurat dengan benar? Adik-adik, kita manusia sehebat apapun tidak dapat dengan menjalani atau melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sebab kita manusia tanpa kecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di ayatnya yang ke-23. Dalam ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dua ayat ini mau ingatkan kepada jemaat di Roma dan kita juga saat ini bahwa kita manusia dapat dibenarkan dan diselamatkan hanya dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebab Allah dalam kasih karunia-Nya yang besar telah menentukan Yesus lewat karya penebusannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia. Artinya bahwa tidak ada jalan apapun yang dapat membenarkan dan menyelamatkan kita di hadapan Allah selain percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang menebus dosa kita di atas kayu salib serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab Tuhan Yesus ditentukan Allah sebagai jalan pendamaian. Itu sebabnya hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan dibenarkan di hadapan Allah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, lewat bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita telah ditebus atau diselamatkan dan dibenarkan di hadapan Allah. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi bukan karena usaha manusia. Untuk itu, kita patut bersyukur karena kita yang berdosa ini telah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah wujud dari rasa syukur adik-adik kepada Tuhan Yesus? Cukupkah dengan mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk keselamatan yang saya terima? Tentunya tidak, itu saja ya. Wujud dari rasa syukur kita
harus kita nyatakan dalam seluruh hidup kita. Artinya, tidak saja mengatakan saya bersyukur, tetapi harus kita nyatakan lewat tindakan. Contohnya, ketika adik-adik diberi kepercayaan untuk suatu tugas di rumah atau dari sekolah, kerjakan itu dengan benar. Jangan sia-siakan waktu dengan main game, sehingga lupa belajar dan berdoa atau beribadah. Wujud dari rasa syukur juga adalah tidak ikut-ikut ajakan teman untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena kita telah dibenarkan dan diselamatkan, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain atau teman-teman, sehingga mereka juga akan dibenarkan di hadapan Tuhan, sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus membanggakan Tuhan lewat semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Contoh, pakailah talenta yang Tuhan berikan. Nah, persembahkan apa yang bisa kita lakukan bagi orang tua, orang-orang yang kita kasihi, dan bagi bangsa Indonesia. Wujud rasa syukur kita nyatakan kepada Tuhan, sebab bangsa Indonesia dipelihara Tuhan hingga masuk di usia yang ke-76 tahun. Mengapa? Kita harus ingat bahwa apa yang kita lakukan atau kita tabur hari ini akan kita petik hasilnya di masa depan kita. Mari terus nyatakan rasa syukur adik-adik untuk keselamatan yang telah diterima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menginjak padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak genting, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari siapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Tuhan yang adalah pemilik hidup kami, Engkau patut kami puji, kami sembah, kami muliakan, dan kami agungkan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan, waktu serta berkat-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Kami bisa makan, minum, hidup berkecukupan, bisa bekerja, bisa belajar, bisa beristirahat, bersantai, bahkan di hari ini kami boleh diberi waktu untuk ada dalam persekutuan bersama, memuji dan menyembah-Mu, serta mendengar dan
akan firman-Mu. Biarlah lewat firman kebenaran yang telah kami dengar itu Tuhan tidak terbuang percuma, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus tetap berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa pahami serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Baik itu lewat pikiran, perasaan, tutur kata, maupun tingkah laku kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, suci kuduskan kami, layakkan kami, Bapa, agar kami dapat disebut lagi sebagai anak-anak-Mu. Bapa di sorga, berdoalah kami bagi bangsa dan negara dan kota kami tercinta ini dengan situasi dan kondisi yang sampai saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan Yesus tetap menjaga dan menolong kami semua, sehingga ketika kami melakukan tugas tanggung jawab dimanapun kami berada, kami tetap merasa aman dan tetap sehat selalu. Berikan ketaatan bagi kami untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah, dan Tuhan Yesus tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah, bangsa dan negara kami dalam menekan akan penyebaran virus corona ini, Bapa. Bapa di sorga, berdoalah kami juga bagi para medis yang selalu ada memberikan pelayanan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit ataupun karena terserang virus corona. Engkau tetap memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka tetap dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terkhusus GPIB dimanapun berada. Berkati semua hamba Tuhan, para pelayan yang ada dalam melakukan tugas dan panggilan mereka. Biarlah mereka dapat melakukan semua itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bagi para aparat keamanan yang selalu dan senantiasa menjaga keamanan bangsa dan negara kami, terkhusus kota kami tercinta ini, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga tugas dan pengabdian yang mereka lakukan dapat mereka lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami bahkan kota kami ini tetap aman dan damai. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur walaupun kami sampai saat ini belum bisa bertatap muka secara langsung dalam persekutuan ibadah hanya lewat YouTube saja. Tapi semua itu tidak menghalangi kami untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan, serta mendengarkan akan firman-Mu. Kami tetap percaya segala persiapan dan pembuatan video ibadah hari Minggu persekutuan teruna setiap minggunya dapat berjalan dengan baik, dan biarlah kami selaku kakak layan tetap semangat dalam melakukan tugas yang Engkau percayakan bagi kami dan bagi adik-adik teruna. Biarlah mereka juga semangat dalam mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan teruna walaupun hanya lewat YouTube saja. Bapa di sorga, bagi semua adik-adik teruna, Tuhan Yesus tetap memberikan yang terbaik, apa yang mereka butuhkan dan cita-citakan, walaupun sekolah online di rumah saja, tapi mereka tetap bersemangat dan giat belajar dalam meraih cita-cita mereka. Berkati mereka bersama dengan orang tua dan sanak saudara mereka, agar mereka semua tetap terlindung dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Bagi kami kakak-kakak layan, Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua, agar semua tugas tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, usaha maupun dalam kehidupan berkeluarga dapat dilakukan dengan baik, dan diberkatilah semua yang kami kerjakan dan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi semua kakak-kakak layan maupun adik-adik teruna yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh atau dalam pemulihan, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka lewat obat penawar, makanan minuman yang mereka gunakan, ataupun tangan para medis dan keluarga. Siapa saja yang selalu memberikan topangan doa, Tuhan Yesus memberkati, karena kami percaya di atas semua itu bilur-bilur darah-Mu telah menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu di mana saja mereka berada,
Mereka yang lapar, yang haus, yang bertelanjang, yang tidak mempunyai tempat tinggal, yang berputus asa, hilang pengharapan, yang sakit karena penyakit atau karena terserang virus corona, yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan tolong dan memberkati mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, jika Engkau berkenan, 2 hari lagi bangsa kami, bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun yang ke-76. Kami percaya atas kehendak-Mu saja Tuhan akan memberkati, memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga semua yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara kami dapat diatasi dan diselesaikan sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan, karena kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Bapa di sorga, ibadah yang akan kami lakukan ini Tuhan berkati, agar semuanya menjadi berkat bagi kami, dan biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa dan sembahyang kami Bapa. Kami bawa doa ini bukan dengan nama lain, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dan kakak-kakak layan sekalian, marilah kita memberikan persembahan dan sambil menyanyikan lagu dari Kidung PKJ 146, Bawalah Persembahan. Teman-teman dan kakak kalian sekalian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, sekarang ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ibadah kita akan segera usai, tetapi tugas dan panggilan kita tetap akan kita lanjutkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ingatlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, bahwa apa yang kita lakukan atau kita tabur hari ini akan kita petik hasilnya di masa depan kita. Mari terus nyatakan rasa syukur kita untuk keselamatan yang telah diterima dari Tuhan. Untuk itu, arahkan hati dan pikiran kita semua dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, mau tetap memberkati kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita saat ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.